Yohanes sudah ada bersama kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan ya, Pak Yohanes. Silahkan Pak, saya akan unmute. Nah, sekarang saya akan perkenalkan kepada teman-teman Pak Yohanes Chandra, CEO dari Nagaya Technologies. Akan berbagi sedikit. Silahkan Pak. Iya, terima kasih Pak Dani. Suara saya kedengaran ya? Ya, oke. Ya, selamat pagi ya untuk teman-teman semua dari Stikes 17 ya, kalau saya nggak salah ya. Ya, saya juga berterima kasih untuk Pak Saka dan tim yang sudah membantu memfasilitasi ya acara pada hari ini. Ya, jadi seperti yang tadi Pak Dani sampaikan ya, bahwa di dunia aset kripto ini memang kalau yang kita lihat sekarang, wah semuanya indah-indah ya, harga Bitcoin dari yang tadinya 1 sen sekarang bisa hampir 1 miliar gitu ya. Terus kemudian mungkin teman-teman banyak membaca di media ya, di koran ataupun offline ataupun online ya, Ethereum sekarang harganya 40 juta ya kan. Nah, itu semua ya terkadang membuat kita itu menjadi apa ya, menjadi ingin ikut di arus, ikut di apa mode nih ya, ikut di tren. Nah, tetapi ya kita harus melihat. Jadi sebelum kita masuk ke dalam suatu hal ya yang sedang trending, ya kita harus melihat dulu ya, apa sih sisi baik dan sisi buruk dari hal yang akan kita ikuti tersebut. Nah, di Nagaya Technologies ini kami bukan cuma ingin memberikan kesempatan ya kepada Bapak Ibu dan adik-adik untuk memiliki aset yang punya nilai di masa depan. Tetapi kami juga ingin mengedukasi. Jadi kami ingin juga memberikan sharing pengetahuan, yang membagi-bagi pengetahuan kami di dunia cryptocurrency ini, di dunia aset kripto ini, supaya kita jangan sampai terjebak. Ya, kalau kita bicara Bitcoin, Ethereum, bahkan Doge sekalipun, ya yang pasti adalah satu. Tidak ada dari mereka satupun yang menjanjikan hasil yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Ya, kenapa? Karena semua itu butuh proses. Ya, semua itu butuh kepercayaan. Nah, sayangnya di dunia aset kripto ini yang mereka miliki itu hanya kepercayaan. Jadi pada saat market itu percaya, harganya akan bagus. Tapi begitu market itu kehilangan kepercayaan, ya harganya akan jatuh. Makanya tadi Pak Dani bilang harganya itu roller coaster. Ya, kayak kita naik roller coaster, nggak ada orang yang ketawa-ketawa kalau naik roller coaster. Yang ada stres, jantungan, makanya ada tulisan ya, yang punya penyakit jantung jangan naik. Nah, sama dengan di dunia aset kripto. Jadi kalau yang punya penyakit jantung jangan main di kripto. Nah, di Nagaya, sekarang ini sudah mulai beralih ya, aset kripto ini sudah mulai beralih. Jadi bukan lagi bisa dibilang sebagai suatu aset yang bisa kita simpan, pegang untuk jangka yang panjang, tetapi sudah mulai dijadikan alat spekulasi. Yang kita sudah tentu tahu yang namanya spekulasi itu ya quote to quote sama dengan judi. Ya. Nah, hal seperti ini ya memang kalau adik-adik sekalian mengerti ilmu trading, wah sangat menarik. Ya, tapi kebanyakan dari kita kan ya cuma ikut-ikutan aja gitu. Bahkan ada satu aset nih karena kekurangtahuan, karena bukan berarti apa ya, bukan berarti salah ya, tetapi karena kekurangtahuan market, kekurangtahuan pasar terhadap sebuah aset kripto, ini yang sering disalahgunakan. Ya, kita ada lihat satu aset kripto di Indonesia, itu pun mereka mengklaim bahwa mereka di-backup oleh 1 gram emas selama-lamanya. Ya, jadi nggak akan bertambah ya gram emasnya ya, nggak seperti Nagaya. Nah, mereka tidak menunjukkan seperti apa emas yang mereka simpan. Mereka tidak memberitahu di mana emasnya berada, apalagi di audit. Ya, tapi apakah terbukti mereka laku? Laku. Ya, apakah mereka masuk di exchanger, di market? Masuk. Nah, pertanyaan yang kedua, karena kekurangtahuan dari masyarakat ya bahwa aset ini nilainya selama-lamanya hanya setara 1 gram emas, ya begitu masuk di market ini dimanfaatkan, akhirnya dipump, jadi harganya dibuat naik sampai dengan 250 juta ya satu koinnya
itu seharga 250 juta. Nah, ada nggak yang nyangkut di situ? Banyak, ya. Ada yang WA ke kita, iya waktu saya beli di angka 100 juta. Dia beli di angka 250 juta, dia beli senilai 100 juta. Nah, apakah akan terus bisa begitu? Tidak. Lama-kelamaan market itu akan mulai belajar. Yang tadinya ikut hanya karena tren, akhirnya mereka akan belajar. Oh, ternyata aset ini, kripto ini cuma di-backup oleh 1 gram emas selama-lamanya. Ya ngapain kita beli lebih daripada nilai emas, betul nggak? Nah, akhirnya sekarang harganya pun mengikuti harga emas. Nah, teman-teman bisa bayangkan, ya kalau teman-teman berada di posisi orang yang membeli 100 juta pada saat harga di 250 juta, dan sekarang harganya sekitar 700 ribuan, nah berapa banyak kehilangan dia. Makanya di sini kita ingin teman-teman di sini mempelajari. Ya, satu tadi yang Pak Dhani ceritakan memang benar, di dunia aset kripto itu tidak ada kewajiban untuk sebuah aset itu memiliki legalitas bentuk usaha ya. Jadi bentuk usaha nggak perlu dia bentuknya perusahaan. Tidak. Karena kita tahu Bitcoin, Ethereum itu nggak ada perusahaannya. Ya. Nah, tetapi kita perlu hal-hal itu untuk apa? Meningkatkan kepercayaan. Koin Nagaya ini bukan hanya kita buat untuk market Indonesia. Ya, sekarang adik-adik, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau sebuah barang itu jumlahnya terbatas, harganya itu akan bagus kalau diperebutkan oleh 300 juta orang, atau lebih bagus kalau diperebutkan oleh 7 miliar orang. Ya tentu saja 7 miliar orang dong, ya, makanya harganya bisa bagus. Nah, di Nagaya kami membutuhkan tempat. Ya, tempat di mana bisa memberikan kami legalitas yang diakui oleh orang-orang seluruh dunia. Saya yakin dari semua orang di sini tahu di mana letaknya Singapura. Tahu bagaimana cara kerja Singapura. Bagaimana ketatnya mereka. Nah, jadi di sini ya bukan saya nggak cinta Indonesia ya. Jadi saya orang Indonesia kok, tapi bukan saya nggak cinta nggak cinta Indonesia. Untuk Nagaya ini bisa legal, Nagayanya ya, bukan company-nya ya, di Indonesia, ya kita cukup mengikuti aturan aja, yaitu apa? Diperdagangkan di aset, di exchanger yang sudah diakui. Nah, tapi karena kami mengikuti aturan pemerintah Singapura, ya Nagaya ini baru boleh masuk ke exchanger setelah 11.250.000 Nagaya terjual. Jadi itu tadi yang Pak Dhani bilang ya, apakah Nagaya ini nanti akan legal di Indonesia? Akan legal. Ya, pada saat kita sudah boleh masuk di exchanger. Jadi jangan sampai, ya kita juga nggak mau mengorbankan ya, jangan sampai hanya karena kita ingin membuat senang 300 juta orang, kami harus mengorbankan 7 miliar orang. Kenapa? Karena yang kami mau adalah Bapak, Ibu, dan adik-adik semua terutama ya membeli aset Nagaya ini di harga yang masih sangat murah ini. Tadi saya dengar-dengar seharga satu makan siang ya. Ya, tapi jangan sampai nggak makan lah Pak Dhani. Ya. Nah, jadi ya dengan satu makan siang tadi, tapi ke depannya karena aset ini akan diperebutkan oleh 7 miliar orang, ya sehingga Bapak, Ibu, adik-adik bisa memiliki aset yang memang benar-benar performance, jadi benar-benar terbukti, dan benar-benar bisa menjadi aset masa depan. Nah, ya, dan ya saya harapkan juga ya nanti jangan keburu-buru jual ya Nagayanya. Ingat ya kan, angka $100 per Nagaya itu target awal. Ya, kita juga punya target-target selanjutnya. Gitu dia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Karena udah waktunya juga, ya saya kembalikan ke Pak Dhani. Mungkin saya bisa jawab 1-2 pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Yohanes ya. Beliau seperti yang tadi saya sampaikan, Pak Yohanes ini adalah CEO Nagaya yang tadi fotonya ada di presentasi. Oke, Pak, mumpung ada Pak Yohanes nih, ada beberapa pertanyaan dari adik-adik teman-teman kita ya Pak ya.
Tapi mohon maaf nih, semuanya nggak bisa terjawab karena ini ada sekitar 15 pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin saya pilih 2 ya. Pak, yang pertama, apakah sudah ada dari Indonesia yang datang untuk melihat kantor dan emasnya Nagaya? Oke, sudah ada. Jadi sudah ada tim yang pernah datang ke kantor kita di Singapura sebelum COVID ya. Dan kebetulan sebelum, jadi terakhir itu bulan November 2019, kita menyimpan batch pertama emas di Nagaya, itu yang nanti adik-adik kalau sudah membuka account, emas Nagaya, ya memang mulai banyak ya, terutama ke Singapura. Ya, silakan Pak Dhani, pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Pak. Sorry, tadi internet saya sempat nge-lag. Oke, pertanyaannya ini menarik nih Pak. Mungkin ini terakhir untuk hari ini ya. Terus setelah itu saya kembalikan ke Pak Saka. Selamat pagi, saya ingin bertanya, apakah ada rekomendasi dari Nagaya terkait berapa yang harus kita investasikan untuk para pemula atau anak-anak muda yang ingin memulai membeli koin Nagaya, Pak? Oke, jadi sebenarnya tidak ada ya, tidak ada patokannya berapa sih sebenarnya yang harus kita investasikan. Tapi berinvestasilah secara bijak. Ya, jadi jangan sampai yang kayak tadi Pak Dhani bilang ya udah deh saya bela-belain 1 bulan saya nggak makan siang untuk beli Nagaya. Ya jangan juga begitu. Ya, jadi belilah secara bijak. Ya, mungkin ada hal-hal yang belum kita perlukan atau yang tidak terlalu kita perlukan, ya mungkin itu bisa disisihkan. Ya, ingat bahwa Nagaya ini kita pun nggak ada ya seperti kripto-kripto lain, oh harus dibeli jumlahnya minimal sekian gitu. Di Nagaya tidak. Anda bisa mulai memiliki Nagaya mulai dari 1 Nagaya. Ya, terus apakah saya bisa nambah minggu depan, bulan depan, silahkan. Selama Nagaya masih bisa dibeli dari perusahaan, Anda masih bisa beli. Itu dia. Ya, jadi berinvestasilah secara bijak. Ya, jadi teman-teman di sini yang mau beli 1 koin, 10 koin pun boleh. Ya, jadi nggak ada keharusan harus beli minimal 100 atau berapa, tidak ada. Ya, di sini banyak cerita-cerita, nanti kalau teman-teman nanti akan saya akan kasih lihat ya. Teman-teman itu bisa melihat pembelian Nagaya dari seluruh dunia. Ada yang beli 1, ada yang beli 10, 100, 1000, 10.000, semuanya ada. Ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes. Ya, sebelum saya kembalikan kepada Pak Saka, saya ingin ngasih lihat nih. Teman-teman yang ingin melihat transparansi Nagaya itu seperti apa? Ya, teman-teman bisa masuk ke www.nagaya.co. Ya. Itu adalah website Nagaya, karena keterbatasan waktu saya nggak bisa kasih lihat semua. Tapi bagi teman-teman yang ingin melihat, Pak, saya mau lihat emasnya di mana, saya mau melihat profit sharing-nya di mana, saya mau melihat proyek-proyeknya di mana, ya nanti boleh kontak kami dari manajemen ya, kami akan kasih lihat. Ya, tapi mungkin secara singkat, saya nggak bisa kasih lihat semua, tapi secara singkat saya akan kasih lihat ya. Ini adalah website kita. Ya, jadi boleh bisa dirubah dulu ke bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau teman-teman bikin account itu gratis ya. Nah, jadi teman-teman boleh bikin account, nanti bisa beli, mau beli berapa terserah. Ya, kalau mau melihat emasnya, sebenarnya di dalam itu bisa melihat ya bukti pembelian emas dan segala macam. Cuman secara garis besar ada di sini, itu tempat penyimpanannya di mana, kemudian proyek-proyek yang dijalankan apa saja ya. Nah, ini semua ada di sini. Nah, kalau teman-teman nanti membuat account, ini tinggal klik masuk ya, pembuatan account gratis. Akan dapat username dan password, login. Ya, inilah Nagaya Wallet Anda. Ya, teman-teman, nanti Nagaya Wallet-nya ada berapa, ada di sini. Terus nanti kalau ada penerimaan profit sharing, ya itu semua ada di USD Wallet. Semuanya ada di sini. Untuk melihat transparansi pembelian, transparansi penjualan, transparansi proyek, transparansi emas, semua ada di Transparency Report. Teman-teman bisa langsung klik dan lihat sendiri. Ya, dan juga saya ingin kembali mengingatkan, kita ada Telegram channel. Ya, sini saya tutup dulu. Telegram channel ini teman-teman bisa mendapatkan semua informasi mengenai Nagaya ya.
Nanti sore kalau ada yang mau ikut, itu jam 4 tuh kita ada webinar. Siapapun yang mau masuk silahkan, ya, nggak ada biaya, semuanya free. Kita berbicara panjang lebar tentang Nagaya. Ya, dan juga jangan lupa masuk ke community group. Saya akan kirimkan nomor saya, ya, atau apa namanya, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan. Tapi untuk kendala pendaftaran, boleh langsung kontak ke Pak Saka. Ya, nanti Pak Saka akan komunikasi dengan saya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Nagaya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ya. Kalau masih ada informasi yang dibutuhkan, boleh kontak kami. Ya, kami standby. Ada acara online, ada acara offline. Ya, terima kasih. Saya harap teman-teman di sini sehat selalu, sejahtera. Ya, sampai ketemu di acara-acara Nagaya selanjutnya. Saya kembalikan kepada Pak Saka. Silakan, Pak. Pak, masih di mute, Pak. Di unmute dulu. Ya, Oke. silakan. Sampai kelupaan ini, saking asiknya. Terima kasih kepada Pak Dhani aku pembicara tunggal dari konsep Nagaya, yang terutama spesialisasi. Terima kasih kepada Pak Yohanes, aku CCO yang di tengah kepadatan beliau menyempatkan diri untuk bisa hadir. Kemarin juga sempat hadir, tidak sempat hadir, ya alhamdulillah ini bisa hadir, dan ini istilahnya memberikan satu gambaran bahwa di Nagaya ini sangat luar biasa, dan istilahnya itu nyata. Ya, seperti jangan sampai ada tadi yang pertanyaan, oh saya pernah invest dia ketipu, kemudian oh online itu banyak nipu. Ternyata ada langsung dihadiri oleh Pak Yohanes. Terima kasih sekali lagi Pak Yohanes. Satu kehormatan bagi kami sebagai pengundang dari Stikas 17 memberikan satu gambaran yang real tentang bisnis Nagaya ini. Untuk yang terakhir, alhamdulillah pertemuan hari ini sangat luar biasa, yang pada intinya tadi sudah disampaikan, istilahnya berinvestasi itu tidak harus secara radikal, harus istilahnya banyak, ya itu dimulai dari kecil aja sesuai dengan kemampuan dan kebijakan tentunya. Seperti yang saya katakan di awal bahwa angka 100, angka 1 juta, angka 1 miliar itu kan semuanya pasti diawali dari angka 1. Kalau tidak ada angka 1 mungkin tidak ada angka 100, 1 juta, 100 miliar. Sama dengan Nagaya ini. Istilahnya bisa dimulai dari 1 Nagaya. Untuk bisa menjadi 100 atau 1 miliar Nagaya itu tergantung dari kebijakan dan masing-masing individu. Yakin kita meningkatkan, kalau tidak yakin kita berinvestasi secara bijak sesuai dengan saran Pak Yohanes tadi. Jadi pada intinya tidak ada paksaan. Itulah istilahnya hebatnya Nagaya di situ. Transparansinya jelas, tidak ada pemaksaan, dan istilahnya perusahaannya jelas. Mungkin ini saja dari saya Pak Dhani ya. Sekali lagi sebelum saya tutup, mewakili dari Stikas 17, terima kasih atas kehadiran, terutama spesial dari Pak Yohanes tadi menyempatkan diri untuk apa istilahnya untuk bisa hadir. Dan saya lupa itu Pak Alfian selaku leader kami. Terima kasih juga Pak Alfian ya. Saya sering berkomunikasi dengan Pak Alfian itu istilahnya bagaimana, ya mohon maaf nanti istilahnya banyak merepotkan, mungkin banyak pertanyaan, tapi mudah-mudahan ini menjadi tim yang bagus dan istilahnya pembelajaran yang bagus untuk investasi ke depan dari adik-adik mahasiswa. Yang terutama membuka mindset, ternyata ada kesempatan. Tergantung bagaimana kita mengambil kesempatan itu. Kesempatan pada saat kita mudah atau kesempatan pada saat kita sulit mengambilnya. Tergantung keputusan dari masing-masing mahasiswa. Ini saja ya Pak Dhani ya. Ya Pak, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya Pak ya sebelum kita tutup. Oke, siap. Ya, mungkin yang teman-teman yang bisa tolong dinyalakan kameranya ya. Akan langsung masuk di Telegram channel Nagaya, dilihat 1000 orang lebih. Jadi berikan senyum yang paling lebar. Seolah-olah lebih lebar senyum kita, lebih lancar rezeki kita. Amin ya. Amin. Oke, silahkan yang bisa dinyalakan ya kameranya. Kita foto bareng dulu. Oke. 1. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2,
3. Oke, halaman pertama terima kasih. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat. 1, 2, 3. Oke, halaman kelima. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, Pak Saka. Silakan, Pak. Sorry. Ya, di sini saja. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kepada manajemen Nagaya yang diwakili presentasinya oleh Pak Dhani dan dihadiri sekaligus dari CEO-nya Pak Yohanes.